Hey, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Meka Rajabi dengan NIM 24886 2060056 dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Tangerang Unggul. Video kali ini saya akan membahas tentang mengintegrasikan deep learning dalam pendidikan, meaningful, mindful, dan joyful learning di era kurikulum merdeka. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Materi yang pertama yaitu adalah landasan dari pemikiran deep learning. Pendidikan abad ke-21 menuntut keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Kurikulum Merdeka hadir untuk menanggapi tantangan tersebut dengan pendidikan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Deep learning menjadi pendekatan yang penting karena mengedepankan pemahaman mendalam, refleksi, dan pengalaman bermakna. Yang kedua, itu ada tujuan pendekatan dari deep learning. Pendekatan deep learning bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menekankan pemahaman konseptual, bukan hanya sekedar hafalan. Melalui pendekatan ini, siswa diajak untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dan reflektif, sehingga mampu menganalisa serta menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Selain aspek kognitif, menekankan juga bahwa pembelajaran mendalam juga mencakup pemahaman dari aspek sosial dan personal siswa, menjadikan yang lebih utuh secara individu. Deep learning juga mendorong keterlibatan emosional siswa dalam pembelajaran serta mendorong mereka menjadi pembelajar yang adaptif dan siap menghadapi tantangan global. Yang ketiga adalah elemen pendekatan dari deep learning. Pendekatan deep learning terdiri atas 3 pilar utama, yaitu meaningful, mindful, dan joyful learning. Meaningful learning, pembelajaran yang memberikan pengalaman bermakna, di mana siswa tidak hanya sekedar menerima informasi terbaru, tetapi juga menghubungkannya dengan pengetahuan yang mereka miliki. Hal ini menciptakan pemahaman yang mendalam dan tahan lama, berbeda dengan hafalan yang sifatnya dangkal. Yang kedua ada mindful learning, mengajak siswa untuk belajar dengan kesadaran penuh dan fokus, tidak hanya pada materi tetapi juga proses belajarnya sendiri. Siswa dibimbing untuk menjadi pembelajar yang reflektif, mengenali strategi pembelajaran yang efektif, dan mengembangkan kesadaran metakognitif. Yang ketiga ada joyful learning, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memotivasi dengan menggabungkan kreativitas dan aktivitas serta kebebasan eksplorasi. Lingkungan yang menyenangkan membuat siswa lebih antusias dalam menghadapi tantangan belajar. Yang pertama ada meaningful learning, belajar dengan bermakna dan kontekstual. Meaningful learning adalah proses pembelajaran yang mengaitkan materi baru dengan pengetahuan atau pengalaman nyata siswa, sehingga terbentuk pemahaman yang lebih mendalam dan tahan lama. Implementasinya misalnya, saat belajar tentang lingkungan, siswa diajak membuat kegiatan sederhana seperti menjaga kebersihan air di rumah ataupun di sekolah. Siswa juga memberikan tugas proyek yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti membuat poster hemat air. Dengan begitu, siswa lebih mudah memahami materi karena berkaitan langsung dengan pengalaman mereka sendiri. Yang kedua itu ada mindful learning, belajar dengan kesadaran dan refleksi. Mindful learning adalah cara belajar siswa yang penuh perhatian dan kesadaran. Siswa diajak untuk tidak hanya fokus pada pembelajaran, tapi juga mengenali bagaimana mereka belajar dengan baik. Implementasinya itu seperti siswa diminta menuliskan apa yang mereka pelajari di hari itu dan apa yang belum mereka pahami. Hal lain membantu mereka mengevaluasi proses belajar dan menemukan cara belajar yang cocok bagi mereka. Guru juga bisa mengajak siswa berdiskusi tentang kesulitan belajar yang mereka alami dan mencari solusinya bersama. Yang ketiga dan yang terakhir ada joyful learning, belajar dengan menyenangkan dan memotivasi. Joyful learning adalah pembelajaran yang menciptakan suasana menyenangkan dan menggairahkan, sehingga siswa merasa lebih senang, semangat, dan percaya diri saat belajar. Implementasinya itu seperti pembelajaran yang dilakukan melalui game edukatif, video animasi, musik, atau kegiatan seni seperti drama dan menggambar. Metode ini meningkatkan motivasi intrinsik dan membangun suasana kelas yang positif.
Selanjutnya ada manfaat pendekatan dari deep learning. Pendekatan deep learning tidak hanya membuat siswa memahami materi, tetapi juga membantu mereka tumbuh menjadi pembelajar yang aktif, berpikir kritis, dan percaya diri. Manfaat nyatanya itu yang pertama, pemahaman menjadi lebih kuat. Siswa tidak hanya menghafal, tapi benar-benar memahami dan bisa menjelaskan kembali materi. Yang kedua, belajar menjadi lebih menyenangkan karena materi yang disajikan dengan cara yang menarik sesuai dengan minat dan pengalaman mereka. Yang ketiga itu ada meningkatkan motivasi belajar. Siswa menjadi lebih tertarik dan bersemangat karena terasa lebih dekat dengan kehidupan mereka. Yang keempat itu ada mendorong refleksi dan kesadaran diri siswa. Belajar mengenali gaya belajar mereka sendiri dengan menjadi lebih mandiri. Yang terakhir itu siap menghadapi tantangan di abad ke-21 seperti berpikir kritis, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada faktor yang mendukung deep learning berhasil di sekolah. Agar pendekatan deep learning bisa berhasil diterapkan, dibutuhkan beberapa dukungan penting baik dari guru, sekolah, maupun dari sistem pendidikan. Faktor yang diperlukan yang pertama itu guru yang paham pendekatan pembelajaran modern. Guru perlu menguasai strategi seperti proyek, refleksi, dan diskusi terbuka. Yang kedua ada pelatihan guru secara rutin, agar guru siap mengubah cara mengajar yang tadinya hanya teori menjadi melibatkan siswa secara aktif. Yang ketiga itu ada kurikulum yang fleksibel dan mendukung eksplorasi. Kurikulum seperti kurikulum Merdeka memberi ruang untuk pendekatan seperti deep learning. Yang keempat itu ada teknologi yang menunjang pembelajaran seperti video, aplikasi edukatif, dan media digital lain yang membuat pembelajaran lebih hidup. Yang terakhir itu ada lingkungan belajar yang mendukung, suasana kelas yang aman, menyenangkan, dan mendorong siswa untuk belajar lebih aktif. Berikut referensi-referensi yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih semua.